Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider bareng saya Manut. Di 2021 ini kita bakal banyak kedatangan motor listrik atau skuter listrik ya. Dan salah satunya adalah motor India yang ada di sebelah saya ini. Ini adalah TVS iQube. Nah, kalau Anda bertanya, apakah sudah dijual di Indonesia saat ini? Pada saat video ini ditayangkan memang belum, bro. Jadi mereka sedang berusaha untuk memasukkan skuter listrik ini dan mereka sedang melakukan riset pasar, survei dan segala macamnya. Terus ada fokus group discussion juga, tapi ternyata di sela-sela proses itu kita ngobrol sama TVS Indonesia dan kita bisa menghadirkan unitnya di sini. Kita akan bedah bareng unit yang didatangkan langsung dari India ini dan kemungkinan besar akan dipasarkan di Indonesia. Cuman kita belum tahu speknya seperti apa yang akan dipasarkan di Indonesia nanti. Kita hanya bisa berpatokan pada unit yang langsung didatangkan dari India ini. Katanya sih nggak jauh-jauh beda ya, cuman ada beberapa fitur yang memang belum diaktifkan karena belum resmi dipasarkan di Indonesia. Tapi ini video ini adalah kesempatan kita buat ngintip seperti apa sih skuter listrik imut dari India yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita saksikan bareng video review dan sedikit test ride di seputar Jakarta. Nah, bicara fitur, sebenarnya banyak sekali fitur dari TVS iQube ini di negeri asal sana, di India. Jadi, Anda bisa menghubungkan atau bikin koneksi antara motor ini dengan smartphone Anda. Tapi, sepertinya di Indonesia ini masih belum tersedia, karena memang motornya masih dalam pengembangan ya. Nah, kalau di sana Anda bisa banyak sekali memantau kondisi dari motor ini, mulai dari range tempuh, kondisi baterai, dan pengecasan dan segala macam. Anda bisa atur beberapa fitur di speedometer ini melalui koneksi ke smartphone Anda itu, dan aplikasi itu bisa Anda miliki bahkan sebelum punya motor. Jadi Anda bisa memesan motornya melalui aplikasi itu. Cakep ya. Tapi di sini itu masih didiskusikan. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana TVS Indonesia meracik TVS iQube ini, baik mulai dari segi penjualan sampai fiturnya. Nanti kita akan bahas begitu motor ini udah siap dijual. Tapi sekarang kita hanya bisa sedikit intip-intip. Kita mulai dari sini aja deh. Ini adalah kuncinya model dingdong ya, seperti kunci mobil. Dan di sini ada tombol satu. Kita kira ini buat apa? Ternyata ini hanya senter kecil, lucu ya. Jadi Anda bisa mengakses motor ini benar-benar dari anak kunci di sini, dimasukkan ke lubang kuncinya, begitu hidup. Nah, prosesnya agak lama nih, karena ada welcome-nya dan segala macam, ada suara-suaranya. Oke, dia sudah siap untuk kita pakai. Naikkan standar samping, tekan rem kiri, lalu tekan tombol mode, maka motor ini siap untuk berjalan. Tinggal pelintir gasnya, motor ini bisa jalan. Dan yang pasti ya tanpa suara. Dia nggak ada artificial sound, jadi motor ini benar-benar dipakai tuh mulus banget sampai kecepatan tertingginya nanti kita cobain berapa, itu no sound, nggak ada suara, halus banget. Oke, satu persatu kita coba intip lagi apa fitur dari motor ini, yaitu bagasi. Jadi selain Anda mendapatkan dua pengait yang sudah saya bilang tadi ya, Anda mendapatkan bagasi yang cukup luas di sini. Mengaksesnya itu melalui lubang kunci yang ada di sebelah kiri belakang motor ini, jadi belum terintegrasi di kunci utama. Dibuka dan kita lihat bagasinya, dia besar sekali, bisa muat satu helm full face. Dan di dalam bagasi ini ada beberapa fitur lagi, yaitu lampu. Jadi kalau Anda hidupkan kontaknya, lampu di dalam bagasi ini otomatis akan menyala. Tapi kalau kunci kontaknya on, kalau kunci kontaknya saya bawa seperti ini, berarti dia mati dan lampunya juga mati. Nah, lalu ada di sebelah kiri ini, itu USB charger. Jadi kalau Anda punya smartphone, Anda bisa ngecas handphone Anda di dalam bagasi ini. Dan dia lumayan fast charging ya. Jadi enaknya lagi, si bagasi ini itu dingin. Tidak seperti skuter Matic biasa yang punya mesin di bawahnya, jadi bagasinya panas.
dia karena motor listrik bagasinya lumayan dingin. Lalu ada satu lagi di sebelah kanan sini, itu ada lubang kunci. Buat apa lubang kuncinya? Kita coba buka. Ternyata dia untuk membuka panel penutup baterai yang ada di bawah deck ini. Dia ada satu baterai di sini, jadi baterainya ada 3, nanti kita akan bahas. Tapi kita hanya buka panel baterai ini dan kita nggak bisa copot-copot karena menurut TVS lebih baik yang mencopot dan mengoperasikannya adalah mekanik dari bengkel resmi langsung. Jadi kita nggak copot-copot, takutnya terjadi konslet di sini. Nanti kita akan lihat seperti apa setelah motor ini dijual, bagaimana TVS memperlakukan baterai yang bisa diakses langsung oleh pemiliknya di bawah sini. Sementara ada 2 baterai di bawah jok. Oke, bagaimana cara mengecasnya? Itu ada soket di sebelah kiri stang. Dan ini Anda bisa langsung colokkan charger Anda yang dibelikan oleh TVS. Nanti mereka akan memberi soket chargernya yang sesuai sama steker di rumah Anda. Itu colokan yang 2 gini ya. Itu nanti tinggal colok situ, dia akan langsung ngecas. Nah, sebelum kita pakai, ada baiknya kita mengerti bagaimana cara mencuci motor ini seperti yang direkomendasikan oleh TVS. Karena pada saat mereka serah terima motor ini, mereka memberikan beberapa trik untuk mencucinya. Nah, ada 5 kondisi yang direkomendasi oleh TVS Indonesia pada saat Anda ingin mencuci motor ini. Yang pertama tentu kunci kontak harus off, supaya nggak konslet ya. Terus yang kedua juga supaya nggak konslet lagi, itu lubang charger ini harus ditutup dengan karet yang memang menggantung di sini. Pada saat Anda ngecas itu bisa dibuka, tapi kalau Anda jalan kan harus ditutup lagi, penutup karetnya. Terus kondisi jok juga harus tertutup untuk menghindari air merembes ke bawah, karena di bawah lubang jok ini ada baterai. Lalu sebaiknya Anda menunggu sekitar 30 menit setelah motor ini Anda pakai untuk mendinginkan motornya dan baterainya juga. Setelah itu, pastikan Anda hanya mengguyur-guyur saja. Jadi, hindari menggunakan alat steam ya, kalau orang bilang ya. Itu alat bertekanan, penyemprot bertekanan untuk menyemprot terutama di bagian baterai dan motornya. Nah, sekarang kita akan lihat konstruksi dari motor listriknya. Jadi dia menggunakan hub motor, tipenya BLDC atau brushless DC. Dia punya kekuatan 4.400 watt, dan dari motor listrik yang ada di hub roda itu, dia menghasilkan tenaga sekitar 5,8 daya kuda, dan torsinya 140 Nm. Besar sekali ya, tapi sepertinya sudah dicun sama TVS supaya bisa membawa motor ini enak, nggak kaget. Nanti kita akan cobain seperti apa. Dan dia otomatis ya, tidak ada gigi di sini, jadi benar-benar langsung di roda. Dan dia disupport oleh 3 buah baterai, yaitu 1 main baterai dan 2 slave battery. Dia punya komposisi yang seperti ini. Jadi baterainya ada 3 bro, ada 2 di bawah jok dan 1 di deck bawah itu. Baterainya sama persis, komposisinya itu dia bisa mempunyai voltase antara 52 sampai 57,4 volt dengan kapasitas baterai 14,5 ampere hour, dan delivery capacity-nya itu 750 watt hour. Jadi dia masing-masing baterai itu ada banyak sel ya. Selnya itu totalnya ada, satu baterai pack itu ada 84 sel, dan komposisinya tuh begini, 6 sel itu disusun secara paralel dengan koneksi 14 baris. Nah, setiap barisnya itu dikoneksi secara seri, sehingga hasilnya dari setiap sel itu mempunyai tegangan sekitar 3,6 volt dengan 3 ampere hour kapasitasnya, sehingga menghasilkan kapasitas baterai yang 52 volt tadi. Dan ketiga baterai itu diatur oleh Battery Management System atau BMS. Dia, Battery Management Systemnya, otomatis akan off pada saat Anda mematikan kontak. Tenaga itu akan langsung disalurkan ke roda belakang, dan komposisi rodanya adalah mempunyai lingkar 12 inci di depan dan belakang, sama rodanya. Dia mempunyai lebar 90 mm dengan profil 90, dan bannya kalau kita lihat di sini mereknya TVS juga bro, lucu ya. Lalu suspensi, di depan menggunakan suspensi teleskopik,
dan di belakang dual shock breaker dengan 5 setelan prabeban. Sedangkan remnya di depan menggunakan rem cakram dengan 1 piston dan di belakang menggunakan rem tromol yang posisinya ada persis di sebelah hub motor tadi. Nah, dia menggunakan sistem remnya, kalau kita lihat ya, dia kombi brake. Jadi kalau Anda tekan rem belakang, otomatis rem depan juga akan sedikit ketarik. Nah, khusus untuk rem belakang, itu melalui tuas sebelah kiri ini juga ada fitur parking brake lock. Oke, kita lihat speedometernya. Ada sedikit ritual ya, bunyi-bunyian dan welcome notes di sini tadi pada saat Anda putar kunci kontak, lalu tekan rem dan tombol menu, motor siap untuk berjalan. Nah, ini ada beberapa informasi yang ada di sini seperti level baterai sekarang 90%, terus range jarak tempuh di mode Eco ini dia bisa 67 km. Kalau baterainya full dia sampai 75 km. Kalau kita ganti menjadi mode power, dia otomatis range-nya turun. Nanti kita akan coba seberapa jauh pada setiap mode itu, berapa jauh dia jarak tempuhnya, realnya ya. Lalu di sini ada odometer, trip A dan average speed. Nah, di sini dia ada satu fitur lagi sebenarnya ya, koneksi dengan smartphone Anda. Sayangnya TVS Indonesia belum bisa memberikan akses ke kami untuk memberikan aplikasinya karena di Indonesia belum tersedia. Cuman untuk unit India ini memang di sana sudah tersedia aplikasinya. Itu ada regenerative braking, nanti kita akan coba. Terus ada navigasi, Anda bisa lihat remote charge status, ada smart ride statistics, ada range indicator, terus ada battery charge status. Itu ada di aplikasi. Jadi mungkin di sini trip A sama average speed dan semua ini bisa diatur nanti melalui aplikasi. Sayangnya belum ya. Nanti mungkin begitu motornya ready di Indonesia, kita akan coba lagi seperti apa. Tampilan speedometer ini tampak terang kalau lagi siang. Nah, tapi LCD monitor TFT ini akan jadi gelap kalau hari sudah mendekati malam. Ini saya tutup sensornya ada di sini ya. Jadi dia otomatis akan menjadi gelap seperti ini, jadi tidak terlalu terang kalau pada saat berkendara di malam hari. Kalau dibuka sensornya, dia akan mendeteksi cahaya, akan terang lagi. Kami sangat bersemangat mencoba TVS iQube ini. Ibarat kata, pandangan pertama sudah menggoda, desain skuter listrik ini memang mirip sama skuter matic biasa. Bahkan di bagian roda belakang pun tidak terlalu kurus karena ada plastik penutup lengan ayun. Ditambah tulisan elektrik yang glowing biru di kiri itu menyala saat berhenti lalu kedip-kedip di jalan, bikin kelihatan lebih canggih. Ternyata begitu diajak bergerak lebih menggoda lagi. Motor ini halus. Ya sudah pasti karena tidak ada raungan mesin, halus suara maupun getarannya. Bukan melebih-lebihkan, beberapa motor listrik yang kami coba memang tidak semua yang sehalus ini. Tantangan motor listrik terutama memang soal kehalusan. Karena tidak ada suara dan vibrasi mesin, potensi kualitas komponen lain seperti bodi dan komponen pendukung lain yang menempel akan menimbulkan getaran dan sangat terdengar di telinga. Hebatnya, kami tidak merasakan ini di motor ini dan motor ini halus sekali. Impresi pertama yang menggoda ternyata terus terasa semakin menggoda karena kehalusannya terasa sampai kecepatan yang paling tinggi sekalipun. Apalagi didukung suspensi dengan bantungan yang empuk, joknya juga punya busa yang empuk banget, dan kami rasa ini adalah salah satu skuter listrik yang paling proper buat harian. Dari 5 setelan yang disediakan di suspensi belakang, itu ada di setelan kedua yang paling empuk saat kami dapat skuter ini. Itu sudah cukup banget buat sendiri maupun boncengan. Rasanya tuh bantingannya empuk, begitu juga saat menikung, ya cukup lah ya. Memang nggak stabil-stabil banget, mungkin karena ban 12 incinya hanya punya lebar 90 mm di depan dan di belakang. Seandainya lebih lebar, pasti handlingnya lebih enak. Namun, ukuran itu kemungkinan dipilih agar skuter listrik ini punya rolling resistance yang rendah dan bisa maksimal konsumsi listriknya. Nah, lanjut ke performa, tarikannya padat di kecepatan rendah dan selalu ngisi saat dibutuhkan. Enak banget buat stop and go. Kira-kira mirip deh sama tarikan skuter matic 110cc. Dia punya 2 riding mode, Eco dan Power. Asiknya dengan kedua riding mode ini, kecepatan rendah itu tarikannya sama aja, nggak ada bedanya. Tapi bedanya di mode Eco paling hanya bisa dapat kecepatan maksimum di 45 km per jam.
Saat baterai penuh, kami sempat sih dapat maksimum 51 km per jam. Nah, buat riding lebih kencang dari itu, tinggal tekan tombol dan pilih mode, semuanya jadi berubah. Tarikan berlanjut padat sampai maksimum kami raih 75 km per jam. Data akselerasi bisa Anda simak di tabel berikut ini. Tarikan 0 sampai 40 km per jam dalam 5,1 detik, sedikit lebih lambat dari klaim pabrikan yang sekitar 4 detikan. Mungkin pengaruh dari bobot saya yang 90 kg. Jadi enak banget buat harian, buat nyalip pun masih pede karena akselerasi enak banget di kisaran 60 km per jam. Setelah tutup gas bisa buka lagi dan terasa enak banget tarikannya. Begitu juga di tanjakan, tenaga tetap siap sedia, malah bisa nyalip loh di tanjakan, mantep deh. Apalagi ada fitur nih buat parkir, bisa maju dan bisa mundur juga. Nah, itu tadi impresi kalau di jalan raya. Sementara kalau Anda masuk ke parkiran dan ternyata parkirannya agak-agak slopey ya, agak naik sama turun gitu, Anda punya fitur Q-Park Assist. Jadi Anda bisa aktifkan dengan memencet tombol P di sebelah kanan ini, juga harus tekan rem ya. Maka Anda akan masuk ke fitur ini nih. Anda bisa maju dan mundur tapi motornya pelan banget. Oke, itu maju. Dia bisa mundur, pencet sekali lagi. Jadi begitu Anda perintir grip gas, motornya akan mundur. Tapi ya pelan, hanya 2 km per jam. Maju lagi. Tapi ini tidak bisa kencang bro. Jadi kalau Anda ingin jalan lagi, fiturnya kita matikan, pencet yang lama, dan dia akan kembali seperti ini. Harus menekan tombol mode lagi. Nah, ini kita siap jalan. Dan kebetulan sekarang lagi hujan, kita akan lihat bagaimana impresinya kalau skuter listrik ini dipakai pada saat hujan-hujanan. Beruntung Jakarta sedang sering diguyur hujan, kami juga sempat merasakan skuter ini sambil basah-basahan. Dan hasilnya ternyata dia masih bisa tuh dipakai saat hujan lebat sekalipun. Dengan beberapa genangan di jalan, ternyata masih aman dan tidak ada gejala korslet sedikit pun. Dari situs resmi TVS India disebutkan iQube ini comply dengan IP67 Dust and Water Resistance. Artinya dia sudah dites mampu menahan air dengan kedalaman antara 15 cm sampai 1 meter dengan durasi tes selama 30 menit. Ya, memang TVS iQube ini salah satu skuter listrik yang paling proper buat harian menurut kami. Apalagi lampu depannya sudah full LED, lampunya terang banget, lampu belakang juga sudah full LED, begitu juga sennya ditambah dengan DRL di depan, tampangnya memang terlihat canggih banget. Lalu ada satu lagi buat keseharian Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana untuk bawa galon. Nah, ini kita tempatkan 2 buah galon di decknya yang sangat lega. Oke riders, itu tadi hasil review kita terhadap TVS iQube ini. Kita sudah bahas semuanya luar dalam, termasuk juga kita cobain sedikit lah muter-muter harian di Jakarta. Memang ini adalah produk yang belum resmi dijual oleh TVS Indonesia, tapi mungkin nanti akan seperti inilah yang mereka jual di Indonesia nanti. Bagaimana komentar Anda? Silahkan tuliskan di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe ke channel Autorider. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com untuk memantau kabar mengenai TVS iQube ini selanjutnya di Indonesia, kapan akan dijual dan segala macam kita akan update di website nanti. Follow juga kami di Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!